Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah bagaimana memiliki anugerah simpanan yang kaya. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab di dalam surat Wahyu di atas menegur gereja di Laodikia, mengatakan bahwa mereka miskin di hadapan Allah. Miskin berarti tidak memiliki simpanan. Mereka tidak memiliki simpanan rohani di hadapan Allah. Bagaimana kita sebagai kaum beriman di dalam Tuhan bisa memiliki anugerah simpanan yang kaya? Untuk itu ada 4 hal yang harus kita ketahui. Pertama, perlu waktu. Bagaimana supaya di dalam Tuhan kita bisa menjadi kaya secara rohani? Bagaimana supaya kita bisa mempunyai anugerah simpanan? Persoalan yang sangat mendasar adalah kaya itu perlu waktu. Orang yang memiliki banyak waktu di hadapan Allah sangat mungkin bisa menjadi kaya. Orang yang tidak memiliki banyak waktu di hadapan Allah pasti tidak bisa kaya. Bagi orang muda, orang yang baru di dalam Tuhan, bagaimanapun juga tidak mungkin kaya di dalam Tuhan. Ingatlah, waktu adalah faktor yang sangat besar dan menentukan. Kedua, harus mempunyai pengalaman. Ini berarti kita harus mempunyai pengalaman melewati berbagai macam perkara. Banyak orang meskipun sudah cukup lama percaya menerima Tuhan, tetapi perkara yang ia jumpai di hadapan Allah tidaklah banyak. Orang yang kaya atau berlimpah perlu waktu, juga perlu mempunyai pengalaman melewati berbagai macam perkara. Ini berarti kita perlu mengalami pendisiplinan dan pengaturan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, ketika ada perkara yang mengecewakan, perkara yang tidak lancar, semuanya itu menunjukkan saatnya bagi Tuhan untuk dengan serius dan sungguh-sungguh menanggulangi diri kita. Kita harus menundukkan kepala kita sambil menyembah kepada Allah dan berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, sebab hari ini Engkau bermaksud supaya aku menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan. Orang yang kaya di dalam anugerah simpanan. Bahwa aku masuk Tuhan ke dalam kekayaan rohani. Ketiga, harus ada akhirnya. Ini berarti tidak tergantung pada berapa banyak perkara yang sedang kita hadapi atau telah kita hadapi. Dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11 berkata, pada akhirnya, yaitu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan. Perkataan firman ini memperlihatkan kepada kita, yang Allah persoalkan bukanlah berapa banyak masalah yang telah kita alami, melainkan dalam masalah yang kita alami, apakah ada akhirnya? Kalau sudah cukup waktunya, kalau sudah cukup perkaranya, apakah ada hasilnya? Ini masih merupakan satu persoalan. Harus mencapai suatu hasil. Sama seperti sewaktu melakukan percobaan kimia di laboratorium. Ada satu perkataan, melakukan hingga pada akhirnya. Artinya melakukan sampai ada hasilnya. Melakukan sampai selesai. Saudara-saudara, perkara yang kita hadapi di hadapan Tuhan
perlu sampai pada akhirnya dan sampai ada hasilnya. Hal yang keempat, perlu diterangi. Perkara yang terakhir adalah kita perlu menerima penerangan dari Tuhan. Dalam hal menerima penerangan ini, kalau seseorang itu kaya di hadapan Tuhan, penerangan yang ia terima juga berlimpah. Tidak saja kita harus belajar pelajaran rohani, kita juga perlu Tuhan di dalam roh menerangi kita, supaya kita bisa nampak, supaya kita bisa melihat apa yang kita pelajari di hadapan Tuhan. Tidak cukup bagi kita untuk mengetahui perkara itu saja. Bahkan perkara itu perlu terbentuk sebagai pengajaran di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali Allah datang menanggulangi kita melalui lingkungan dan perkara yang terjadi dalam hidup kita. Namun kita tidak mengetahuinya. Namun ada kalanya kita juga mengetahuinya. Saudara-saudara, mengetahui bahwa hal ini datang dari Tuhan membuat penanggulangan itu lebih efektif untuk mencapai sampai pada akhirnya dan mendapatkan hasilnya. Karena penerangan, kita bisa percaya, juga bisa taat. Sehingga kita bisa lebih mempercepat mencapai akhir dari penanggulangan itu. Setelah ada buahnya dan matang, inilah hasil dari orang itu di hadapan Allah. Puji Tuhan, Allah mempunyai jalan untuk membawa kita menjadi kaya di dalam kerohanian. Mempunyai anugerah simpanan yang kaya. Karena itu kita perlu memberikan waktu-waktu kita bersama dengan diri Tuhan. Ini adalah perkara yang mendasar. Jika tidak ada waktu yang kita berikan di hadapan Allah, maka Allah tidak ada jalan. Namun, saudara, tidak cukup hanya ada waktu. Di dalam waktu harus ada pengalaman melewati banyak perkara. Bukan hanya mengalami perkara, tetapi harus sampai pada akhirnya. Harus sampai tuntas. Dan terakhir, kita harus memiliki terang dari Tuhan. Di dalam teranglah kita boleh belajar mengalami semuanya itu dan menjadikannya suatu pengajaran di dalam batin kita untuk menyuplai orang lain. Semoga Tuhan mendapatkan kita menjadi bejana yang memiliki anugerah simpanan yang kaya di hadapan Allah. Dan Tuhan bisa memberkati orang lain dan gerejanya melalui diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami yang kaya. Tuhan, Engkau rindu supaya kami menjadi kaya di dalam pengalaman rohani kami dengan Engkau. Supaya kami memiliki anugerah simpanan yang kaya. Karena itu Tuhan, kami mau menebus waktu-waktu kami. Supaya kami hidup di hadapan-Mu. Kami mau mengalami Engkau dalam segala banyak perkara. Sampai pada akhirnya. Sampai tuntas. Menjadi terang yang jelas di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau rindu menjadikan kami bejana yang mulia untuk rencana-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita sekalian. Amin.